Halo, selamat datang kembali di channel Catatan Arya. Kali ini kita akan bahas 10 film Indonesia terlaris sepanjang masa. Perfilman Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Proyeksi film Indonesia pertama muncul pada masa kolonial, yang mana film-film tersebut terbatas hanya dapat ditonton oleh orang-orang Eropa dan Amerika. Film ini pun kebanyakan adalah film dokumenter mengenai kehidupan warga lokal Indonesia dan keindahan alam. Selain itu, film-film panjang banyak diimpor dari Prancis dan Amerika Serikat. Salah satu contoh film dokumenter yang tayang pada 1919 adalah On the Oost atau Timur Milik Kita. Sempat menjadi raja di negara sendiri pada tahun 1980-an, dekade tersebut merupakan puncak pencapaian dalam popularitas industri setelah periode kemerdekaan, terutama ketika film Indonesia merajai bioskop-bioskop lokal. Film-film yang terkenal pada saat itu antara lain, Catatan Si Boy, Blok M dan masih banyak film lain. Bintang-bintang muda yang terkenal pada saat itu antara lain Ongky Alexander, Meriam Bellina, Lydia Kandow, Naiki Ardila, Paramita Rusady, Desi Ratnasari. Berikut 10 film terlaris Indonesia sepanjang masa. 1. KKN Desa Penari. Film bergenre horor garapan sutradara Awi Suryadi berdasarkan cerita viral berjudul sama karya Simpleman. Film produksi MD Pictures serta Pihus Films ini dibintangi oleh Tisa Biani, Adinda Thomas, dan Ahmad Megantara. KKN di Desa Penari tayang perdana di bioskop Indonesia pada tanggal 30 April tahun 2022. Film ini sempat dijadwalkan akan tayang pada tanggal 19 Maret tahun 2020 dan tanggal 24 Februari tahun 2022. Namun, keduanya dibatalkan karena pandemi COVID-19. Film ini memecahkan rekor sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa, dengan jumlah tiket yang terjual sedikitnya 9 juta penonton per tanggal 6 Juni tahun 2022. Film ini menggeser posisi Warkop DKI Rebon, Jangkrik Bos. Part 1 karya Anggi Umbara yang memegang rekor film Indonesia terlaris sepanjang masa selama hampir 6 tahun. Film ini juga memecahkan rekor sebagai film horor Indonesia terlaris, melewati capaian film Pengabdi Setan yang disutradarai oleh Joko Anwar dan tayang pada tahun 2017. Film ini juga sekaligus menjadi film terlaris MD Pictures, dan film terlaris sepanjang karir Awi Suryadi sebagai sutradara. 2. Warkop DKI Rebon, Jangkrik Bos. Jangkrik Bos. Part 1 adalah sebuah film komedi Indonesia 2016 yang disutradarai oleh Anggi Umbara dan diproduksi oleh Falcon Pictures. Film tersebut merupakan adaptasi dari film-film Warkop DKI. Film ini dirilis pada tanggal 8 September tahun 2016 di bioskop seluruh Indonesia. Hingga akhir penayangannya, film tersebut telah disaksikan oleh 6.858.616 penonton. Film ini menyalip penayangan film Laskar Pelangi sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa selama hampir 6 tahun. Melesatnya angka jumlah penonton garapan Anggi Umbara ini juga berbuah 2 penghargaan bergensi. Sebut saja penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia, dengan kategori rekor jumlah penonton terbanyak dalam satu hari yakni 556.000 penonton, dan jumlah penonton tercepat mencapai 1.006,5 juta penonton. 3. Dilan 1990. Dilan 1990 adalah film drama romantis Indonesia tahun 2018 yang disutradarai oleh Fajar Bustomi dan Pidi Baiq. Film ini diangkat dari novel Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990 karya Pidi Baiq dan dibintangi oleh Iqbal Ramadan dan Vanessa Priscilla. Para pemain pendukungnya antara lain Farhan, Ira Wibowo, Tike Priatnakusuma, dan personel grup idola JKT48, Adisti Zara. Ridwan Kamil, yang saat rilis film menjabat sebagai wali kota Bandung, juga ikut bermain di film ini. Kakak Vanessa, Sisi Priscilia, menjadi narator film sekaligus suara dari Milea dewasa. Syuting dimulai pada tanggal 26 Juli tahun 2017 dan berakhir pada tanggal 2 November tahun 2017. Pengambilan gambar berlangsung di 2 kota, yakni Bandung dan Jakarta. Film ini memiliki 6.315.664 penonton dan menyabet beberapa penghargaan diantaranya Movie of the Year, film terfavorit, pemeran pendatang baru terfavorit Vanessa Priscilla, pemeran pasangan terfavorit dan aktor-aktris terpopuler Iqbal Ramada dan Vanessa Priscilla. 4.
Dilan 1991. Dilan 1991 adalah film drama romantis Indonesia tahun 2019 yang disutradarai oleh Fajar Bustami dan Pidi Baiq. Film ini adalah sekuel dari Dilan 1990 yang tayang Januari tahun 2018. Film tersebut pertama tayang pada tanggal 24 Februari tahun 2019 dalam Hari Dilan, di Bandung, sebelum resmi tayang di seluruh Indonesia 4 hari kemudian. Syutingnya digelar di Bandung pada November tahun 2018. Film tersebut kembali dibintangi oleh Iqbal Ramadan sebagai Dilan dan Vanessa Priscilla sebagai Milea, sementara Maudy Kusnaedi memerankan karakter baru bernama Tante Anis dalam film ini. Zara JKT48 dan Ira Wibowo kembali berperan masing-masing sebagai adik dan ibunda Dilan. Ridwan Kamil, yang kini menjabat Gubernur Jawa Barat, kembali ikut bermain di film ini. Film ini ditonton 5.253.411 orang. 5. Laskar Pelangi adalah sebuah film drama Indonesia tahun 2008 yang disutradarai oleh Riri Riza dari skenario yang ditulis oleh Salman Aristo bersama Riri dan Mira Lesmana berdasarkan novel berjudul sama karya Andrea Hirata. Film ini diproduksi oleh Miles Films bersama Mizan Productions dan Cinemart. Film Laskar Pelangi mencetak rekor film Indonesia terlaris sepanjang masa dengan 4,6 juta penonton. Rekor ini dipegang oleh film ini selama 8 tahun hingga dipatahkan oleh film Warkop DKI Reborn, Jangkrik Bos. Part 1 pada tahun 2016. Untuk mencari pemeran tokoh-tokoh anggota Laskar Pelangi, Riri Riza melakukan casting di daerah Belitung dengan menggunakan pemeran-pemeran lokal dalam pembuatan film. Film ini juga diambil di lokasi yang sama, Pulau Belitung. Film ini memadukan 12 aktor Indonesia yang dikenal dengan kemampuan akting mereka dengan 12 anak-anak Belitung asli yang bertalenta akting. 6. Habibi dan Ainun. Habibi Ainun adalah film drama biopik Indonesia yang dirilis pada tanggal 20 Desember tahun 2012. Film ini dibintangi oleh Reza Rahardian dan Bunga Citra Lestari. Pada peluncurannya, film ini disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi oleh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke-16, Joko Widodo, dan oleh tokoh utama film ini sendiri, Presiden Republik Indonesia ke-3, Baharudin Yusuf Habibie. Film ini diangkat dari memoar berjudul sama, yang ditulis Habibie mengenai kisah hidupnya bersama mendiang istrinya, Hasri Ainun Habibie. Pada Festival Film Indonesia 2013 film ini mendapatkan 3 penghargaan, termasuk aktor terbaik untuk Reza Rahadian. Film ini telah ditonton 4,58 juta penonton. 7. Pengabdi Setan bahasa Inggris, Satan Slaves merupakan film horor Indonesia yang dirilis pada tanggal 28 September tahun 2017, yang ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar. Film ini adalah pembuatan ulang remake dari film berjudul sama pada tahun 1980 silam. Film ini telah ditonton oleh 4.206.103 penonton di bioskop, menjadikannya film Indonesia terlaris pada tahun 2017. Film ini rencananya juga akan ditayangkan di beberapa negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat. Film ini berada di urutan kedua film horor Indonesia terlaris sepanjang masa. Pada ajang Festival Film Indonesia 2017 film ini mendapatkan 13 nominasi, dan berhasil memenangkan penghargaan di antaranya, pemeran anak terbaik, tata sinematografi terbaik, tata suara terbaik, lagu tema terbaik, tata musik terbaik, tata efek visual terbaik, tata artistik terbaik, sutradara terpilih, dan film box office terbaik. 8. Warkop DKI Reborn, Jangkrik Bos. Part 2. Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 2 adalah sebuah film komedi Indonesia 2017 yang disutradarai oleh Anggi Umbara. Film tersebut merupakan adaptasi dari film-film Warkop DKI dan sekuel dari film Warkop DKI Reborn, Jangkrik Bos. Part 1 yang dirilis tahun 2016. Dan disaksikan 4,08 juta penonton. 9. Ayat-ayat Cinta. Sebuah film Indonesia karya Hanung Bramantyo yang dibintangi oleh Fedi Nuril, Rianti Cartwright, Karissa Putri, Zaskia Atiameka, dan Melanie Putria.
Film ini merupakan film religi hasil adaptasi dari sebuah novel bestseller karya Habibur Rahman El-Shirazi berjudul Ayat-Ayat Cinta, dan tayang perdana pada tanggal 28 Februari tahun 2008. Walaupun kisah dalam film dan novel Ayat-Ayat Cinta berlatarkan kehidupan di Kairo, Mesir, tetapi proses pengambilan gambar tidak dilakukan di kota itu. Ayat-Ayat Cinta memiliki jumlah penonton lebih dari 2,1 juta penonton. 10. Ada Apa Dengan Cinta 2. Ada Apa Dengan Cinta? 2. Bahasa Inggris, What's Up With Love. 2 adalah sebuah film remaja Indonesia produksi Miles Productions yang merupakan sequel dari Ada Apa Dengan Cinta, yang rilis tahun 2002. Film ini tayang di Indonesia pada tanggal 28 April tahun 2016. Film ini masih dibintangi oleh pemeran film sebelumnya, termasuk Dian Sastrowardoyo sebagai Cinta dan Nicholas Saputra sebagai Rangga. Film ini berhasil meraih 3,6 juta penonton dan menjadi film Indonesia terlaris kedua tahun 2016. Selain itu, kesuksesan ini juga melampaui pencapaian film pertamanya. Sekian informasi mengenai 10 daftar film terlaris di Indonesia. Semoga dunia perfilman Indonesia semakin maju ke depannya. Sampai jumpa lagi dan nantikan video-video menarik selanjutnya.